Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini. Saya mahasiswi dari Stikes Widadhat Mahusada Tangerang, jurusan S1 Farmasi Klinik dan Komunitas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demokrasi dan pendidikan demokrasi. Pengertian demokrasi. Kata demokrasi yang berasal dari bahasa Latin demos dan kratein atau kratos, dan dalam bahasa Inggris menjadi demokrali. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Menurut konsep demokrasi, kekuasaan menyeratkan arti politik dan pemerintahan, sedangkan rakyat beserta warga masyarakat didefinisikan sebagai warga negara. Kenyataannya, baik dari segi konsep maupun praktek, demos menyeratkan makna diskriminatif dan ambigu. Demos bukan rakyat keseluruhan, tetapi hanya populus tertentu, yaitu mereka yang berdasarkan tradisi atau kesepakatan formal mengontrol akses ke sumber-sumber kekuasaan dan bisa mengklaim kepemilikan atas hak-hak prerogatif dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan urusan publik atau pemerintahan. Ciri-ciri suatu pemerintahan demokrasi adalah sebagai berikut. Yang ke-1, adanya keterlibatan warga negara atau rakyat dalam pengambilan keputusan politik, baik langsung maupun tidak langsung. Perwakilan. Yang kedua, adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat atau warga negara. Yang ketiga, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang. Yang keempat, adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai alat penegakan hukum. Selanjutnya, bentuk-bentuk demokrasi. Dilihat dari sistem pemerintahannya, demokrasi ada dua macam, yakni sistem presidensil dan sistem parlementer. Sistem presidensil menegakkan pentingnya pemilihan presiden secara langsung, sehingga presiden terpilih mendapatkan mandat secara langsung dari rakyat. Dalam sistem ini, kekuasaan eksekutif sepenuhnya berada di tangan presiden. Presiden merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kekuasaan presiden dibatasi oleh hukum atau konstitusi. Menurut Hague, sistem presidensil memiliki 3 unsur pokok, yaitu presiden yang dipilih rakyat, memimpin pemerintahan, dan mengangkat pejabat-pejabat pemerintahan yang terkait. Selanjutnya, presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki masa jabatan tetap dan tidak bisa saling menjatuhkan. Selanjutnya, tidak ada status tumpang tindih antara badan eksekutif dan badan legislatif. Menurut Jafar, ciri-ciri pemerintahan yang menggunakan sistem presidensil adalah sebagai berikut. Yang ke-1, negara dikepalai presiden. Yang kedua, kekuasaan eksekutif presiden dijalankan berdasarkan kedaulatan yang dipilih dari dan oleh rakyat melalui badan perwakilan. Yang ketiga, presiden mempunyai kekuasaan mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri, tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada presiden. Presiden dan DPR mempunyai kedudukan yang sama sebagai lembaga negara dan tidak dapat saling membubarkan. Jika dilihat dari bentuk pemerintahannya, demokrasi dibagi dua, yaitu monarki. Monarki absolut, monarki parlementer, dan monarki konstitusional, dan republik yang dapat diartikan sebagai pemerintahan yang dijalankan oleh dan untuk kepentingan orang banyak atau rakyat. Prinsip-prinsip menurut Winarno. Adapun prinsip-prinsip sistem politik demokrasi sebagai berikut, yaitu pembagian kekuasaan. Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif berada pada badan yang berbeda. Kemudian pemerintahan konstitusional, selanjutnya pemerintahan berdasarkan hukum rule of law, selanjutnya pemerintahan mayoritas, kemudian pemerintahan dengan diskusi, kemudian pemilihan umum yang bebas, kemudian partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, selanjutnya manajemen yang terbuka. Berdasarkan pendapat di atas, dapatlah disimpulkan bahwa dalam negara yang menganut demokrasi sebagai sistem politiknya, perlu adanya perwakilan politik di mana rakyat dapat menyampaikan apresiasinya. Namun demikian, lembaga perwakilan tersebut harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan kepada konstituen. Pemencaran kekuasaan baik menggunakan istilah pemisah maupun istilah pembagian menunjukkan perlu dihindarinya konflik kepentingan antar lembaga atau organ pemerintahan.
Selain prinsip-prinsip demokrasi di atas, kiranya perlu dijabarkan mengenai persyaratan kondisi pemerintahan yang demokratis. Persyaratan itu adalah sebagai berikut. Yang satu, pertumbuhan ekonomi. Kedua, pluralisme. Yang ketiga, hubungan yang seimbang antara negara dan rakyat. Dan terakhir, tingkat pendidikan kualitas. Selain prasyarat kondisi demokrasi, perlu tumbuh dan berkembangnya nilai-nilai demokrasi guna mewujudkan pemerintahan yang demokratis dan bersih. Menurut Cipto dalam Tania Reja, nilai-nilai demokrasi meliputi yaitu kebebasan menyatakan pendapat. Kebebasan menyatakan pendapat adalah sebuah hak bagi warga negara biasa yang wajib dijamin oleh undang-undang dalam sebuah sistem politik demokrasi. Selanjutnya, kebebasan berkelompok. Berkelompok dalam suatu organisasi merupakan nilai dasar demokrasi yang diperlukan bagi setiap warga negara. Kemudian, kebebasan berpartisipasi. Ada 4 jenis partisipasi. Pertama adalah pemberian suara dalam pemilihan umum. Kedua adalah bentuk partisipasi yang disebut sebagai melakukan kontrak atau hubungan dengan pejabat pemerintah. Selanjutnya, demokrasi Indonesia. Dinamika pemahaman demokrasi di Indonesia sangatlah dinamis. Rakyat dan penyelenggaraan negara di masanya sering menafsirkan dan melaksanakan nilai-nilai demokrasi yang beragam. Keberagaman ini dapat dipahami sesuai dengan kondisi dan konteks yang terjadi pada masanya. Namun demikian, pada rezim siapa dan kapan saja demokrasi sejatinya dijalankan berdasarkan nilai-nilai yang universal dan bukan berdasarkan tafsir masing-masing penguasa. Hal ini penting agar demokrasi mencapai tujuannya, yaitu kebaikan bersama. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi 4 periode. Yang satu, periode 1945 dan 1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peran parlementer serta partai-partai. Yang kedua, periode 59 dan 65, masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya peran partai, berkembangnya komunis, peran ABRI sebagai unsur sospol semakin meluas. Selanjutnya, periode 66 dan 98, masa demokrasi Pancasila era Orde Baru ditandai peran presiden yang dominan terhadap lembaga-lembaga negara yang lain. Pancasila hanya dijadikan kedok penguasa. Yang terakhir, periode 99 sampai sekarang, peran parpol sampai iklim demokrasi memperoleh nafas baru multipartai. Selanjutnya, sistem pemerintahan di Indonesia. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945 tidak secara eksplisit menegaskan sistem pemerintahannya. Namun demikian dalam ketiga UUD 45, Konstitusi RIS dan UUDS 50 pada prinsipnya menganut trias politika dalam arti pembagian kekuasaan. Bahkan dalam UUD 45 hasil amandemen menegaskan perlunya pemisahan kekuasaan secara horizontal. Masing-masing kekuasaan dan fungsi lembaga negara berkedudukan sederajat, sehingga dapat saling mengawasi dan mengimbangi. Check and balance. Presiden merupakan pemegang kekuasaan eksekutif, menjalankan pemerintahan. DPR yang para anggotanya juga merupakan anggota MPR adalah pemegang kekuasaan legislatif. Sedangkan kekuasaan yudikatif dipegang oleh 3 lembaga tinggi, yaitu MK, KY, dan MA, serta lembaga pemeriksaan keuangan, yaitu BPK. Dan selanjutnya, pendidikan demokrasi. Pemahaman tentang demokrasi dan nilai-nilai demokrasi yang keliru menyebabkan terjadinya kekeliruan cara berpikir, cara bersikap, dan cara bertindak dari warga negara. Sebagai contoh, adanya pemikiran bahwa demokrasi merupakan ajaran tentang kebebasan yang sebebas-bebasnya telah melahirkan kekacauan di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia. Tindakan kekerasan, perusakan fasilitas umum, konflik horizontal dan vertikal bisa terjadi di mana-mana dengan mengatasnamakan kebebasan. Selain daripada itu, tafsir akan kebebasan yang berlebihan akan mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan pelanggaran berbagai norma dan bahkan norma hukum. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan harus menjalankan perannya dengan baik sesuai visi dan misinya. Visi pendidikan kewarganegaraan yaitu merupakan sumber nilai dan pedoman dalam pengembangan dan penyelenggaraan program studi guna menghantarkan mahasiswa memantapkan kepribadiannya sebagai manusia seutuhnya. Sedangkan misi pendidikan kewarganegaraan adalah untuk membantu mahasiswa memantapkan kepribadiannya agar secara konsisten mampu mewujudkan nilai-nilai dasar Pancasila. Terima kasih, semoga bermanfaat.